saya Sarti Anggobudiani dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Silompari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan, baik itu aliran klasik maupun aliran modern. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang aliran-aliran klasik terlebih dahulu. Aliran klasik itu dibagi menjadi 4. Ada empirisme, ativisme, naturalisasi, dan konvergensi. Apa saja sih perbedaan antara 4 aliran ini? Baiklah, mari kita bahas. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang aliran empirisme. Aliran empirisme itu adalah aliran yang dianggap berat sebelah. Kenapa berat sebelah? Karena aliran ini menganggap bahwa pengalaman yang diperoleh dari lingkungan itu sangat penting untuk kesuksesan anak. Dan menganggap bahwa kemampuan yang dimiliki anak tersebut sejak lahir itu tidak penting. Padahal aliran ini sama sekali nggak benar. Pada kenyataannya, banyak sekali anak-anak yang sukses itu karena berbakat, meskipun bakatnya itu nggak didorong oleh lingkungannya. Selanjutnya ada aliran nativisme. Aliran ini bertolak belakang dengan empirisme, karena aliran ini menganggap bahwa lingkungan itu nggak penting bagi perkembangan anak. Dan aliran ini berpendapat bahwa kesuksesan anak itu bergantung dari pembawaan yang dibawa anak itu sejak lahir, bukan dari lingkungannya. Yang ketiga itu ada aliran naturalisasi. Aliran ini menganggap bahwa lingkungan itu hanya akan membawa dampak buruk bagi perkembangan anak. Sehingga menurut aliran ini, anak itu sebaiknya dibiarkan berkembang sendiri tanpa campur tangan orang dewasa. Karena menurut aliran ini, orang dewasa hanya akan memberikan dampak negatif bagi anak tersebut. Terakhir itu ada aliran konvergensi. Menurut aliran ini, baik itu bakat maupun lingkungan, keduanya itu sama-sama penting. Karena menurut aliran ini, bakat yang dimiliki anak itu kalau nggak didukung sama lingkungan, maka bakatnya itu nggak ada gunanya atau bakalan hilang. Sehingga menurut saya bakat ini itu paling cocok untuk diterapkan, karena setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda dan hal itu nggak bisa dipaksakan. Baiklah, sampai sini dulu penjelasan mengenai aliran klasik. Selanjutnya kita lanjut ke aliran modern. Aliran modern ini sebenarnya ada banyak, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 4 aliran modern. Pertama ada progresivisme, lalu dilanjutkan dengan esensialisme, lalu dilanjutkan lagi dengan rekonstruksialisme, dan selanjutnya yang terakhir adalah perennialisme. Baiklah, yang pertama di aliran modern itu ada progresivisme. Aliran ini berpusat kepada siswa melalui pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan pemilihan bakat yang diminati oleh anak tersebut. Selanjutnya itu ada esensialisme. Aliran ini menekankan pada pengetahuan inti dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dianggap penting oleh masyarakat sejak zaman dahulu, seperti matematika, sains, sejarah, dan lain-lain, dan menganggap kalau ilmu pengetahuan modern itu tidak terlalu penting. Yang ketiga itu adalah aliran rekonstruksialisme. Aliran ini bertujuan untuk merombak tatanan sosial masyarakat melalui dunia pendidikan. Aliran ini meminta siswa untuk menganalisis masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan menemukan inovasi untuk memecahkan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya yang terakhir itu adalah aliran perennialisme. Aliran ini menekankan pada pengetahuan umum yang sudah dipercaya sejak zaman dahulu melalui pendidikan sastra dan juga filosofis untuk menekankan kemampuan berpikir kritis anak tersebut. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai aliran-aliran dalam dunia pendidikan. Dari materi yang saya ambil tadi, saya rangkum dari buku pengantar pendidikan karya Profesor Dr. Umar Stroharja, DRSSLA Solo, dan juga website-website seperti Scriptd dan juga European School Parenting. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.